Terima kasih Bu Nyai Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu hadirin jami'ah rahimakumullah. Terima kasih sebelumnya karena sudah menerima saya meskipun saya terlambat. Mohon maaf karena saya dari Jaga Satru ternyata jalanan sangat full penuh Bu ya, karena memang sudah menjelang liburan kali ya, sudah operasi Natalan gitu kan. Saya ngambil jalan alternatif Bu dari Tengah Tani itu teh. Kalau masih di jalan raya mungkin saya nyampe nggak tahu. Lah bismillahirrahmanirrahim, saya habis mengantarkan sahabat saya baru masuk Islam. Jadi habis zuhur saya datang ke Jaga Satru, kemudian langsung ke At-Taqwa. Ada 3 perempuan 2, 1 laki-laki. Alhamdulillah semuanya masuk Islam Bu, amin. Dan ibu sedia nunggu saya di sini oleh pahala ya. Ambil aja saya buat. Ya. Harus pinter. Kalau nyai blow on, alhamdulillah nggak ya. Baik ibu-ibu, yang pertama adalah saya berharap ibu-ibu sehat terus. Ibu-ibu harus selalu bahagia. Ibu-ibu selalu menjadikan dirinya inspirasi untuk orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri, dan mudah-mudahan senantiasa selalu berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita sama-sama mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan apa yang tadi kita sampaikan, yang baik-baik datang kepada kita semua, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk jauh dari kita semua ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini kan tahun baru Masehi ini. Masih ada kebiasaan baik kita untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Kalau di tahun baru Hijriyah atau tahun baru Islam itu membaca doa akhir tahun ba'da asar, awal tahunnya habis maghrib. Nah, kalau nyulet kembang api, nyulet malam serok berapa bebas. Saya laku dosai. Nah, kalau banyak dosanya silakan sebanyak mungkin. Berapa kali nyai? Silakan sesadar-sadarnya ibu. Ibu semakin banyak sadar sama Allah, semakin banyak mengistighfari diri, Allah makin cinta sama sampean. Ya. Nah, saya sih nyai sedang jadi doain. Kayak lagu Veti Vera yang sedang-sedang saja. Kononnya terserah. Ya, jadi nggak ada ukuran membaca istighfar jumlahnya berapa. Ya, ngukure dosa sampean kiambek ya. Jadi semakin banyak berarti semakin oke pendekatan sama Allah, semakin banyak berarti semakin ada usaha untuk memperbaiki dirinya, semakin oke, semakin kuat ya. Baca doa awal tahunnya habis sholat subuh. Ya, habis sholat subuh aja ngorok maning. Mulane aja melek maning sampai jam 12 tengu. Wis istighfar terus be regel lali ngeces wis karepe bae. Ya. Terus baca doa awal tahun itu sholat subuh. Kemudian baca Yasinnya 3 kali seperti biasa. Yasin pertama minta maaf sama Allah, istighfar ya. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa yang terselubung, dosa yang saya tahu hanya diri saya sendiri dan Engkau ya Allah. Maafkan saya. Tutupi aib saya, tutupi kejahatan saya, tutupi sifat-sifat yang Engkau kiranya bisa membahayakan saya. Itu doanya ya Bu ya. Pokoknya terserah bahasa ibu apa enaknya baik. Intinya ampun nih Gusti Allah. Yasin kedua selesai, minta welas asihnya Allah. Minta dikasih rahmat sama Allah padang mahsyar. Ya, minta rahmat Allah. Ya Allah,
mudah-mudahan engkau rahmati saya fid dunya wal akhirah. Wis konon. Yasin ketelu nyaluk ning Gusti Allah diberikan limpahan rezeki yang berkah halalan thayyibah. Nah itu nantinya semuanya include urusan dunia, laki setia, anak soleh soleha, kerjaannya bagus, dagangannya laris, kang rangdo masih nomor kepengen kawin mana yosro, gue yo, bokat kan sih, lah iyongan, le masa sendiri saja, lena ada uang sendiri, sendiri lagi, enak-enak bature yoyoan nodok yoyoan maco yoyoan mangan yoyoan ini ono dolanan ya. Nah oke. Baca doa akhir tahun dan awal tahun. Nyai napa diwaca maning kan kita kita memang hidup di dua kalender. Coba kalau kalender Waisak nih ibu baca, iya kan Konghujue diwaca pirang-pirang maca sangal dino maca doa awal tahun akhir tahun. Nah kita nganggo Hijriah karo Masehi. Oh iya beli. Oh iya diwaca wis kali nurut bae ya maca. Nah wis yang pertama kun kang keloro ibu-ibu hadirin jamiah rahimakumullah, saya mengucapkan selamat hari ibu untuk ibu-ibu semua. Ibu kerja 7 hari 7 malam, 1 bulan full, 1 tahun full, tidak digaji, tidak ada cuti, tidak ada lembur, tidak ada pernah kata lelah. Biarkan semua Allah yang memberikan pahalanya. Selamat hari ibu ya. Mudah-mudahan ibu semua sehat selalu, bahagia dan senantiasa diberikan oleh Allah limpahan-limpahan rezeki yang selalu membuat ibu-ibu semakin dekat sama Allah. Amin ya robbal alamin. Nah yang berikutnya ibu, wanita adalah sumber kekuatan surganya Allah. Pondasinya surga Allah itu adalah perempuan, ya bu. Ketika perempuan itu soleha, yang tadinya ini saya sempat mendengar mengamalkan apa yang ibu amalkan. Ya, mengamalkan apa yang ibu amalkan, artinya Allah bisa karena biasa. Ibu ada yang mengamalkan, nyai saya mengamalkan sholawat nariyah, lanjutkan. Tapi muarakan innamal a'malu binniyatnya karena Allah. Jangan karena pengen sugi, jangan pengen ngemat, jangan karena pengen laris. Sebab punten bu, ibu-ibu itu banyak ngaji di majelis taklim, tapi kita ketika ngobrol dewek-dewek, nyai dagangannya pengen laris maco apa nyai? Arahnya masih beli paham. Ibu sehebat apapun bacaan Al-Quran ibu, ketika meminta urusan dunia punten Allah hanya memberikan dunia saja, akhiratnya no. Ya. Tapi ketika ibu meminta Allah, apa jari Gusti Allah, kamarnya kita harus ikhtiar, kamarnya kita harus usaha, itu bu, justru bonus-bonus dari Allah kan bermunculan. Itu yang namanya min haitsu la yahtasib. Yad'uni fastajib lakum, berdoalah padaku, mintalah padaku, karena akulah akan memberinya. Karena sebaik-baik pemberi adalah Allah. Iya. Ibu, ya istilahnya punten bu ya, saya ini sedikit agak apa ya, mungkin para nyai, para kiai sulit untuk mengungkapkan begini. Ibu-ibu yang sudah berhaji punten nih, ibu-ibu yang sudah berumroh, khususnya yang haji lah, wes cukup satu kali haji tuh. Nyai, saya ada lagi uang, pengen haji lagi, ya bu ya. Lihat sekitar saudara ibu, saudara ibu kamu, saudara bapak kamu, paman, adik, kakak, ada yang miskin nggak? Ada yang terlilit hutang tidak? Ada yang kurang pendidikan tidak? Punten ibu, soalnya ibu-ibu mungkin pada budak-budak, duit maning kaji maning, duit maning umroh maning, golongan budak. Mulane akeh ibadah haji umroh ditolak nih Gusti Allah karena abai dengan sosialnya. Kita paling meget bakal lagi ngaji makanya nih.
Iya, makanya banyak orang yang suka sama saya ketika saya menerangkan ini. Terserah, wong kene arepan suka arepan beli terserah arepe baik. Ya. Kalau sudah cukup haji sekali-sekali saja. Kanjeng Nabi ku ngajarin mengkonon, Bu. Kalau ibu orang tuanya belum berhaji, hajikan orang tuanya dengan ibu badal, nggak apa-apa, bagus itu. Kalau ada duit lagi, tadi yang saya lihat, yang saya sampaikan, lihat sekeliling ayahmu, ibumu, saudaramu, kerabatmu, pembantumu dan sebagainya. Begitupun dengan umroh. Mungkin kalau umroh mah nabung lagi nanti buat hajinya gitu ya. Tapi anak karena haji nunggu 20 tahun, kemarin di BSI 50 juta lagi ada promo murah nih, Bu. Barangkali Ibu pengen duit sekarang duit saya kejuta selama bulan Desember untuk 2 pasang, daftarnya murah. Pelunasannya nanti kalau sudah dapat kursi 20 tahun. Napen? Ayo, tenang baik. Onon ya, 20 tahun. Syaratnya KTP dan KK saja. Ya, Bu ya. Nah, Ibu jangan takut. Mau 20 tahun, mau seumur hidup, kalau Allah sudah memberkatkan gampang mangkat. Ya, Bu. Nah, maksudnya kenapa sampai 20 tahun begini begitu, karena memang prosedural Indonesia seperti itu. Baru dewek Indonesia. Ya beli. Aslinya sih tidak sampai segitu karena duitnya diputer terus, diputernya bla 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 bla, wallahu alam lah, bukan urusan saya, Bu ya. Nah, ibu-ibu kalau sudah sekali haji, wes sepisan. Umroh, wes sepisan. Mider ibuku umroh ning kano ya, ning kene padha bae pokoke rasane masih angger. Masih koplak. Ngaji masih malas, ngandel beli serog. Makanya sulit menjadi haji mabrur dan mabrurah. Sulit. Beli gampang. Makanya ada ulama yang menyamakan ibadah haji dengan mengurus orang tua yang sakit. Loh, tenang baik. Ibu seumur hidup tidak bisa haji karena nggak punya duit, ngurus wong sakit, emboke dewek, mertuai dewek, iku pahalai. Ari ngurusi mertua pada beli gelem, ari kaji pengen mangkat maning kaji. Oh, kalau yang ngurusi mertua, Allahumma kaki mati. Ambil oleh warisan. Ada ya, Bu ya? Loh, punten. Jadi cukup umroh sekali, haji sekali. Ya. Sama dengan ibadah kurban. Bu, Nyai, saya korban sudah banyak nih. Suami saya sudah, anak saya sudah. Lihat sekeliling ibu, ponakan ibu sudahkah? Pembantunya sudahkah? Masuyu Nyai pembantu dikorbankan kita. Beli apa? Tiap hari juga pembantumu tuh dikorbankan. Perasaannya kamu kalau marah-marah, kamu kalau nyuruh tidak sabar. Lah, si orang andel dah. Tuh. Ibadah itu yang sulit dibentuk. Ya, makanya Islam itu mengajarkan antara hablum minanas dan hablum minallah lebih utama ke hablum minanas. Karena di situ kekuatan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, atau seperti itu. Enggak ada yang lu gue sendiri-sendiri, enggak ada. Lu and gue and, enggak ada. Islam. Al-Islamu akhul al-muslimu akhul muslim. Adalah saudara. Ketika kita saudara, satu tubuh yang merasakan sakit, semuanya rasa. Ada satu tubuh kita yang sakit, semuanya merasakan. Sakit untuh, keringet kape, merasakan semua. Bagian yang jempolnya sikil, aduh baru untuh jaraknya ya, merasakan. Ya, sama. Judulnya seperti itu. Jadi ibu-ibu hadirin jami'ah rahimakumullah, untuk flashback dan muhasabah di akhir tahun ini, ayo kita upgrade ya. Apa upgrade? Tadi yang saya bilang muhasabah. Kita mensucikan diri lah dari hal-hal yang tidak baik, kita rubah menjadi lebih baik. Kalau upgrade ku lamun HP kok di setel ulang, asalnya wis blegeg. Wis kakek foto, wis kakek video, HP-nya bleger, di restart ulang, ya upgrade itu namanya. Ibu juga perlu di upgrade, tuduh HP baik.
Wayai sekarang upgrade, hatinya lebih baik, perkataannya lebih baik, perilakunya lebih baik, pikirannya lebih baik. Dari yang muncul itu yang baik-baik semua, bergaul dengan orang-orang baik, niatnya selalu baik dan mengerjakan apa yang baik. Hayo kita kerjakan, mau sendiri, mau bersama-sama, mau apapun caranya. Ketika innamal a'malu binniyat, permuaranya kepada Allah, yakin itu akan memunculkan simpatik cintanya Allah dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu udah jelas-jelas Bu cinta dengan perbuatan baik, ya. Makanya kalau ibu urusannya dengan Allah, mau tahajud berapa rakaat pun, mau apapun, tapi yang dinilai sama Allah itu ibu dengan sosialnya. Sosial. Gaya sih jalan-jalan itu koning Vietnam, Eropa, London, tanggoe dewek kering ditiliki. Apaederan kering watuk, kono le bederan sembarangan. Ya mu ada uang perumahan sih kaya sih langko kang neng keliling Eropa yo. Kecuali keluarga Atta Halilintar yo. Astagfirullahaladzim ya Bu ya. Iya, silakan. Ibu yang tadi punya amalan, diamalkan apa yang biasa ibu amalkan, ya. Tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyai, saya tahun ini kepengen banget ngamalin apa, misalnya Sayyidul Istighfar, ngamalin apa, ngamalin surat Al-Insyirah, nggak apa-apa. Misalnya saya tuh nggak bisa ngaji Quran sampai 30 juz Nyai, belajar jalan, tapi ibu ada satu surat apal gitu, misalnya surat Kulhu, ya udah Kulhu dia menang sampai ngaplak deh apa, diperbanyak jumlahnya. Bahasa kata sahabat Ali radhiyallahu an gitu ya, kalau baca surat Al-Ikhlas atau surat Kulhu 3 kali itu sudah dianggapnya 1/4 ibu sudah membaca Al-Quran. Loh, 1/4 tuh. Tadi lamun nakal kok wah luwi-luwi Quran ditumpukan kurang nih. Kulhu ya Bu ya. Jumlahnya banyak. Itu makanya silakan diamalkan. Kalau yang namanya amalan tuh Bu aja cowong, istiqomah. Orang ngamalin itu tidak hanya sekedar bacaannya, nanti akan terbentuk pribadinya Bu. Contoh, saya mengamalkan sholawat Jibril nih Bu. Kalau Jibril itu menyampaikan wahyu ya, jadi kayak dari wong welas asih Bu. Ketika saya mengamalkan sholawat Jibril, yang tadinya saya pelit tuh, dari ujug-ujug saya loman Bu. Dengan sendirinya. Saya nggak niatkan menjadi pribadi yang loman gitu, jangan sok loman gitu ya. Tapi nyatanya ketika ada orang yang butuh bantuan lagi, tepluk maning. Ya saya sih bukan pamer ya. Ketika saya mengamalkan sholawat Jibril, jadinya seperti itu. Tadinya sih awang-awangan bukan nolong-nolong. Ya harap apain? Kita be susu, kita be utangnya ake. Sekarang saya nggak mikirin Bu, bruk baik Bu. Ya, ketika saya mengamalkan sholawat Jibril, karena saya niatkan untuk Allah. Ya, Allah sudah memproklamirkan diri ya, yang tadi saya bilang innallaha yuhibbul muhsinin, bahwa Allah itu cinta dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Oke, fahimtum? Ibu-ibu paham? Mantap. Nyanyi fahimtum baru bleger kabeh. Yo. Ada yang bertanya silakan. Aja lenget jam bae nyanyi setetek temen ceramai mau sarungnya ini tenang bae. Apal kita saya kamu jok paling zaman nih, pada baik kita garing zaman nih golo. Ngerti Bu, saya ngerti. Sok ada yang tanya bebas, silakan. Wes yang takon. Iya nggak apa-apa, jangan disin. Ayo silakan, nggak apa-apa. Barangkali yang ibu tanyakan sama kasusnya dengan yang lain. Loh iya bener gitu kan padok konon. Cuma padok di sini anak. Iya bagus. Namanya juga anak ya Bu ya. Butuh proses untuk menemukan dirinya dengan Allah. Nah wajar. SMA anak lanang.
Nah, ya wis, anak lanang kuliah bisa sembahyang dengan syukur. Anak lanang ngono, Bu. Pulane sunate kok mbok kuliah bae. Jadi ngomongnya mengenen bukan anak lanang. Jeng, kacung udah sunat kan sayang. Itu tanda kamu ikatan dengan Allah. Jadi dikasih mindsetnya, sugestinya, anak ketika sudah sunat itu balik. Ya Bu ya. Meskipun pada dasarnya baliknya laki-laki umur 15 tahun. Tapi kalau sudah sunat, itu balik. Sudah ada hubungan dengan Allah. Wajib sholat. Ya Bu ya. Pokok kacung nih sekian beli sholat engkau kapan sadar sholat tak sunati maning ya, arti diajak ngobrol begitulah gitu kan ya. Kadang-kadang ilmunya Abu Nawas perlu. Kenapa saya kalau memberikan mengaji banyak candanya, banyak ketawanya, itu ilmunya Abu Nawas yang saya pakai Bu. Marahi tapi beli ngatonaken, jadi orang nggak sakit hati sama saya. Kadang ada orang yang sok care gitu ya, nasihatin gitu, judulnya maksa. Nah kalau saya enggak, makanya saya itu cara Abu Nawas saya pakai. Ya, tahu ya Abu Nawas Bu? Tahu nggak ceritanya Abu Nawas? Saya ceritain satu aja nih. Abu Nawas dihadapkan oleh raja. Kata raja, Abu Nawas, katanya kamu terkenal cerdik dan pintar. Ah enggak raja, saya biasa-biasa aja. Tawaduk kalau Abu Nawas tuh. Jadi apa raja? Maksudnya saya datang ke sini, dipanggil ke sini. Saya kepengen tahu angin. Kayak apa bentuknya angin? Jadi Abu Nawas, bentar aja. Metu dikit si Abu Nawas. Nyalok nih prajurit, ada botol nggak? Ada. Abu Nawas ngentut, botolin angin dan ini ces, neng botol. Raja ini anginnya saya sudah dapat. Benarkah Abu Nawas itu angin? Iya. Dibuka terus wah ini boleh donon itu angin. Jadi angin tuh nggak bisa dilihat raja, hanya bisa dirasakan. Jadi langsung raja istighfar maning. Itu caranya Abu Nawas yang impossible buat kita, tapi nyatanya bener konon kan ya Bu itu. Jadi ibu-ibu kalau menasihati anak kita harus melihat timingnya ya. Anak gelem wudu bae syukur, artinya sudah niat ya, sudah niat. Nah ketika memang ibunya gregetan, ya itu memang kewajiban ibu yang harus mengawal anaknya buat sholat. Tapi sekali-kali kalau ngomongin anak laki-laki itu sambil makan Bu, apalagi kalau makannya di luar gitu ya. Maksudnya ini jeruk, ini jabu umum ngono no, mangane nih latar kok. Kalau sekarang bahasanya makan di luar rumah kan restoran ya Bu ya. Jadi kalau lagi makan ngobrol sama anak, kadang-kadang harus mencari inspirasi yang sekiranya anaknya tuh akidahnya semakin kuat, tauhidnya semakin kuat gitu. Jadi ibu-ibu tuh harus banyak referen membaca, referen mengaji, referen membaca, ya, mangga. Jadi jangan sampai kita menjadi ibu-ibu yang pas modal konon baik gitu loh. Hanya karena gue ibu gitu, ketika ngatur apapun anak harus nurut sama saya, tidak. Anak-anak sekarang itu kritis, pinter ya Bu ya, pinter ngeles, pinter nolak, alasannya banyak sekali karena ada TikToknya. Sedangkan ibunya kalau bikin konten TikTok nggak ada yang mengarah pada nasihat anak ya Bu. Silakan nanti diajak ngobrol anaknya baik-baik, kawal anaknya sampai mengenal Tuhan sebenar-benarnya, hitung-hitung mengawal diri kita juga ya. Oke Ang? Sip. Ada lagi yang lain? Yes. Oke. Anak yang sudah balik tidak sholat, ketika orang tuanya abai, tidak memberikan nasihat, tidak memerintahkan, itu orang tuanya ikut dosa tuh. Anaknya dosa, orang tuanya dosa. Makanya anak itu ada yang bisa menuntun orang tuanya ke neraka, ada yang bisa menuntun orang tuanya ke surga.
Ketika orang tuanya sudah, nak sholat sayang, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang agak sedikit keras, sampai ke bahasa yang keras, anak kekeh tidak sholat, sampai ibu sudah, maaf ya, sampai main tangan lah dan sebagainya gitu ya. Karena memang dibenarkan sih Bu, kalau ada anak balik kemudian tidak sholat, orang tua main tangan, tapi maaf, main tangannya bukan main tangan yang gimana gitu ya. Kalau dulu sih Rasulullah tuh hadisnya apa ya, saya nggak hafal ya, artinya aja gini, anakmu ketika umur 7 tahun dan tidak sholat, pukullah. Dan dipraktekkan oleh kiai itu mukul pantatnya gitu ya. Padu ibu-ibu kan bokol laki ini dorong dalam sembayang tepak pe bokongi bayang harus tuwo konon ya. Bahasanya yang lembut. Sama ibu-ibu juga kalau nggak sholat tepak sama suaminya ya. Jadi kalau ibunya abai, tidak memerintahkan, diam saja, berarti dosanya ibu juga, karena anak itu harus dapat bimbingan dari orang tua itu. Tapi kalau orang tuanya sudah menyuruh, sudah itu, orang tuanya nggak kena dosa, hanya anaknya saja. Oke, pahami Bu ya? Yes. Ada yang tanya lagi? Yes. Padu baik kayak anak Aisun. Tenang ana bature, tenang. Ya. Yang namanya ibu yang saya bilang tadi mesti ekstra sabar untuk menyelami jiwa anak. Apalagi anak itu beda-beda karakternya Bu ya, beda-beda. Anu kang dikit-dikit mewek, dikit-dikit tersinggung, sensi. Ada yang baperan, kudu lagi emboknya lagi para bapaknya gawe baperan. Kok lagi cengeng, lagi mengkel. Ono dipaksa gawe. Anaknya dari mengko nembung ngojaten lho. Ya, jadi kalau ada anak yang sudah rajin sholat 5 waktu itu alhamdulillah poin Bu. Ibu jangan minta sempurna dulu, berproses. Iku pasti akan dorong dalam sembahyang. Ibu alhamdulillah anak harus galau 5 waktu. Kok dikit bagai suruh ngaji kau maning sama Nyai Atun aja ngajinya nantinya ya. Anaknya Nyai Atun aja gitu. Bu, tahu nggak anak saya yang paling kecil umurnya 9 tahun. Ternyata saya sekolahkan TPA Bu ya. Saya ajari kalau habis maghrib deres. Ternyata setelah saya tinggal plong gitu ya, kalau ngaji itu macowe Latin, bukan Arabnya. Mama si puyeng Latin ku ya. Karena iya kelebihannya anak itu. Ya menurut orang sih lucu. Menurut saya sih itu adalah hal yang perlu jadi cambuk buat saya. Wong anak nyai macowe Latin. Orang Latin ku kebiasaan luar biasa. Saya jen langkong bisa maco Latin lah. Ceritanya saya cek Bu, pantesan kalau ulan puasa ku Bu apal Bu. Misalnya ngaji Ar-Rahman, Waqiah lancar Bu, bener. Enak Bu didongok nange. Beli dek, coba dituduin ini yang ada Latin Al-Quran. Nggak bisa. Si Roku anu kakak pakai werul kakaknya. Mama, dedek tuh kalau ngaji tuh bukan Arab mah Latinnya. Masya Allah tuh teguran saya. Mulanya sampai sekian karo mama ngaji. Benernya aja karo mama kok bismillah bae sampai seminggu. Bis. Untungnya bis. Asalnya Bu zaman kan gue bagaimana sekolah TPA kok duduk kira artis halo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berak-berak mekonon dari kita. Iya. Kalau ada bacaan Latinnya ada benernya Bu. Bismillah karena i bacaannya ya. Tapi karena kebiasaan di TPA aja bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim bandalan gitu ya. Akhirnya ketika baca individu ya salah. Jadi kata salah nangnya Bu temen bukan salah beli baru ya. Wis yang penting ketika didengarnya tidak enak ngajinya itu salah berarti. Nah seperti itu Ibu. Jadi Ibu bersyukur. Yang penting kang wajib dikit. Sembahyang 5 waktu dikit. Oke? Sip. Jangan bersedih. Anu baturi. Anu mana katakan? Endi? Oh iya. Iya.
Ibu-ibu yang cantik, yang gemoy, kalau sholat itu ya harus yang cantik toh. Malu saya sama malaikat rokib atid kalau tidak pakai baju dalam. Gundul ngandel. Sebenarnya tidak masalah Bu, karena kita pakai mukena alasannya ya. Iya. Atau hanya kembenan saja, atau hanya pakai kutang saja, atau hanya pakai kos dalam saja, atau daster saja. Sebenarnya sih Bu, idealnya Siti Khadijah mencontohkan sholat sama ketika beliau sholat itu pakaiannya tuh lengkap Bu. Contoh Siti Khadijah, kalau Siti Zaitun mah oro. Kadang udah dasteran mawon, Nyai Heni pribadinya Heni, sami mboten. Iya, ya Bu ya. Itu. Tapi saya tidak pernah pakai, saya tidak pakai kembenan. Saya malu sama Allah. Ketika saya keluar kok saya cantik, masa ketika sholat menghadap Tuhan kok saya begini gitu loh. Introspeksi seperti itulah. Ibu sholatnya gerah, sudah dipasang AC. Angger baik kan? Ya dasarnya setan. Wis dipeki pas angin, sudut kanan, sudut kiri, ujung kanan, ujung kiri, masih angobe, wow maning. Iya meli, itu. Jadi ingat bahwa sholat itu tampillah yang cantik untuk diri dan Allah. Bukan masalah dosa dan gak dosa, masalah sopan dan tidak sopan, etis dan tidak etis. Oke? Ada lagi? Di? Talkin? Iya. Baik. Marabuka nafsu. Jawabannya nafsu. Meskipun kita yang mengantarkan di kuburnya la ilaha illallah, cuma ketika ada talqin itu rokib mungkar nakir belum berani menanyakan karena masih ada lafaz Allah yang ada di dalamnya, yang ada di atasnya. Makanya punten yang namanya makamnya Gus Dur, makamnya Ujim, makamnya makam Kiai MZ itu nggak pernah ditanya malaikat mungkar nakir karena yang ngunjungnya banyak terus. Kayak Sunan Gunung Jati gitu loh. Mulane mangga ibu yo, kini mau masih urip, kang amal baike kang ake, dekati anak supaya anak selalu mendoakan ibu setiap hari, ketika hidupnya, ketika matinya. Nyai, apakah ketika kita berdoa di rumah juga sama? Posisinya nggak dikubur kita gitu kan? Kita tapi mendoakan orang tua kita itu nggak akan ditanya sama malaikat mungkar nakir karena masih ada anak-anaknya mendoakan. Tapi bukan anaknya disko baik, tripping baik, anak kesiro doket baik, anak kesiro mabok baik pasti. Nggak boleh bisa takon marah buka jawabannya keder. Makanya ketika seorang mayit itu memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya 1 detik saja kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada anak-anakku bahwa sholatlah, jangan sampai terlambat. Maksudnya sih karena sholat itu yang bisa menjadi membentengi pertanyaan-pertanyaan yang dari malaikat mungkar nakir. Karena sholat tanha anil fahsya wal mungkar. Karena tidak mungkin orang sholat perkataannya jahat. Karena tidak mungkin orang sholat perilakunya jahat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sholat jahatnya maksiatnya juga ngegosip juga itu diperbaiki sholatnya Jibu, alhamdulillah. Sarapan maghrib nggih. Oke, silakan. Nah, itu dia setan. Oke, sholat jangan merubah gerakan sampai 3 kali berturut-turut. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah. Dorong ruku-ruku aja terus batal. Aja ditutup mana ngangop bagian bae, ari angop si alami Bu ya. Wah, alami.
Tidak batal. Tapi bukan ditutup. Gerakan tangannya ini loh yang nutup ini nih. Ya. Bu, jangankan menutup angop, punten Allahu Akbar. Sisa makanan ibu yang giginya bolong, ilate ibu. Batal 3 kali ya. Batal. Wis ketemu. Batal sembayangnya. Golongan artis demi weru ya. Mulane bukan harapan sembahyang Kanjeng Nabi ngajari siwak dulu. Ambil sisa makannya tidak ada. Ambil cangkeme anteng sembayangnya fokus maca Fatihah, maca doa salat. Oh ya Allah, apa ayame masih anu. Dari imam bagian berjamaah kan, imam wis ruku sampai masih batal. Batal itu merubah gerakan sholat. Bukan merubah, menambah gerakan sholat. Paham Bu? Boleh 5 lagi juga nggak apa-apa. Apa? Di papu. Maco doa awal tahun, akhir tahun lagi men di papu. Ya. Are mengkono wiridan. Ya, bagian maca Quran kan diniati wirid, diniati belajar nggak apa-apa, tapi jangan Quran sukhuf ya, yang ada tafsirnya. Paham? Anu mana yang katakan? Mangga. Iya. Iya. Tuh, tenang lih lo. Sumber. Ibu-ibu, orang yang sudah meninggal siapapun, mau orang tua, mau adik kita, mau ayah kita, mau mertua kita dan sebagainya, itu sebenarnya ketika datang kepada rumah kita itu hanya hari Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Karena Jumat itu sayyidul ayam. Disitulah mereka menunggu doa-doa ibu. Meskipun pada hakikatnya setiap hari, every time, every day, setiap waktu, setiap hari. Tapi puncaknya ketika ibu selama Senin, Selasa, Kamis tidak mendoakan, Jumatnya ditekain rumah sampean. Halangan apa? Oropopo Al-Fatihah. Iya, jangan takut. Halangan tuh nggak ada halangan. Ya, untuk berdoa nggak ada halangan, terus baik wajib ya. Baca Yasinnya yang tafsir saja, yang ada terjemahannya. Niat belajar, niat zikrullah, oke? Oke. Ana maning. Enak kita bukan ngaji kan takoni pirang-pirang lu. Sapa yo? Ya penakon. Ikut tahu cuy masih nempel. Ben. Morek. Baca sholawat al-fatih itu apa benar oleh ijazah sama nyai? Apa dalam saya Oke. Ibu setiap amalan lama besok udah anu guru ambil beli melenger lan ora kelenger. Apapun. Ibu, saya tuh pengen ngamalin Al-Fatihah ya sehari 7 kali. Siapa gurunya ya? Cari gurunya yang cocok. Yang ngasih ijazah. Ya, jangan pedu ngamal-ngamal nong bae. Iya. Engkau guru nu setan. Jadi Mas menitakan misalnya anu nyai Heni tolong sih saya kepengen ijazah. Beli sembarangan untuk ijazah kuliah. Meskipun sekarang kuliah merdeka gratis. Engke nyalan nyai Heni ya aja beli nyalan lah. Ada banyak ijazah kudu anu iki semulane ke temen sih. Ayame masih nyanggrek. Bu, ya harus pakai ijazah. Hafalin dulu ibunya, terus minta ijazah sama guru. Bu, uang ijazah itu sembarang kayak nyai ini puasa 40 sih jadi nu. Ada kuat, ada beli kuat setengah jam baik puasa. Saya yang punya amalan, saya yang amalin saya Bu ya. Saya sholat nariyah, ya Bu ya. Kemudian sholat Jibril, ayat kursi, alam nasroh. Itu saya sudah siap pengijazah ke siapapun.
saya sudah menjalankan 41 hari puasanya. Makanya bakal kita ngaji, Bu, tak ijazah ini kita iku wis kabeh ijazah kono lho. Ya, saya sudah melewati proses puasanya. Paham? Wes ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membawa manfaat ilmu saya, ilmu ibu-ibu, berkah dan mulia. Apapun yang sudah kita lakukan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ingat, baca doa akhir tahun, awal tahunnya jak lalen ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khotoya. Amin ya rabbal alamin. Minta doanya Bu buat saya nanti akhir tahun Bu di Bengkulu insyaallah duet dengan Ustazah Mumpuni. Iya. Kemudian di tanggal 31-nya saya dibawa oleh Charlie di luar Jawa lagi. Jadi nyeluk tongai mudah-mudahan waras, manfaat. Lamun otake duit sih. Wah, aku lebih kandel. Oh, ngonon. Tapi alhamdulillah wong kene selangka ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan saya juga tuh nggak minta pengen makan baik apa cari baik ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu pun sehat semuanya Bu ya, dan selama akhir tahun yaitu yang tadi saya bilang jangan sampai lupa baca doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala dinik. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyyika wa rasulika alladhi khassastahu bil qurbati wal idna wa nad'uka bi asma'ikal husna imtisala liqaulika walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Maliku ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Fadl ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Mutakim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami'u ya Ghani ya Muqdi ya Dhar ya Nafi'u ya Man'u ya Nur ya Hadi ya Baqi ya Waris ya Rasir ya Sabur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sahhik arsadana waqti hajatana waghfir amwalana wa habbibna linnasi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ibu-ibu terima kasih nyaluk doa buat guru saya Bu, baru meninggal Bu ya. Mudah-mudahan beliau diberikan pengampunan dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila arwah wa usan bahajir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa la taftir. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pangapunten kula nggih. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nyai Siti Zaitun atas tausiahnya.